Artikel ini adalah hasil dari kajian akademik berdasar exploration dan research, bukan dan tidak sedang menyebarkan suatu faham ajaran atau menistakannya. Anda di sini bukan kebetulan, ini karena Tuhan telah mengarahkan Anda untuk menyimak dan memahami terhadap sesuatu yang telah tersembunyikan. Anda adalah bagian dari perubahan besar yang akan merubah cara pandang dalam memahami sejarah kita. Mari kita buka kebenaran sejarah Prambanan, ikuti penjelasannya tentang situs Mega ini. Kita akan temukan fakta baru bahwa, kitalah yang mewarnai India, bukan sebaliknya. Simak dan cermati tentang kronologis, Hindu, yang terlahir di India ini. Hinduisme adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sintesis ini muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8 dari India Utara. Sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18 Hindu menjadi istilah padanan bagi orang India, yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Artinya, istilah Hindu itu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830 untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh Sanskritisasi, abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Pangkal dari Hinduisme di India adalah Brahmanisme, ajaran Brahmanik, Weda kuno atau berbasis Vedic, yang dibawa kaum Saka Cakya Caka Aryan, adalah leluhur bangsa Nusantara. Artinya, pemahaman ini dibawa oleh pendatang Aryan leluhur bangsa Nusantara sedangkan bangsa asli India bernama Dravida. Fahami dengan cerdas. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya, Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM yang kemudian menulis Veda di daratan India saat itu. Fahami sekali lagi mereka di atas bukan Hindu atau Buddha, tapi yang dibawa atau diajarkan pendatang itu berasal dari Nusantara. Dharmik, ini ajaran yang mendasari lahirnya Hindu Buddha Jaina di India. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa Dravida ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida, dan selanjutnya integrasi ini melahirkan 3 agama India. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Kaum pendatang inilah manusia yang berasal dari Nusantara, nenek moyang leluhur kita kaum Saka Cakya Caka Aryan. Literasi kata ini terekam sempurna di Borobudur, dengan kata Mahecakya dan kata Dharma pada teks Kusala Dharma Baijana dan Vinaya Dharma Kyacita. Teks kalimat Mahabharata Udyoga Parva 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa timur ini awal mula ajaran sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda. Lokasi yang ditunjuk sebagai timur, disinilah sang pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Inilah kerancuan dan kekacauan sejarah kita. Bangsa ini gagal merekonstruksi sejarah leluhurnya. Lebih parah lagi sejarah kita tidak ada sebelum tahun 78 Masehi, karena kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di seluruh prasasti dimulai tahun itu. Fahami dengan cerdas. Buka mata lebar-lebar. Prambanan bukan candi Hindu India. Jika benar Prambanan berdasar ajaran Hindu India,
Borobudur berdasar Buddha dan semua situs di Nusantara berdasar dua ajaran yang terlahir di India. Kapan dan siapa pendakwah? Orang suci misionaris ajaran India itu di masa pra-Islam yang ke Nusantara hingga ke pelosok negeri ini, hingga semua candi dan situs-situs di Nusantara ini disebut berdasar Hindu atau Buddha. Benar Hindu Buddha berasal dari India, tapi tidak benar seluruh situs-situs atau candi berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, bahwa sejatinya ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs candi Nusantara adalah ajaran asli leluhur bangsa Nusantara yang menjadikan cikal bakal terlahirnya tiga ajaran di India, yaitu Buddha, Hindu dan Jaina. Ini salah satu buktinya, di Nalada Bihar India ada stupa yang bernama Sariputra. Ini jelas nama Nusantara bukan India. Sebaliknya, adakah nama stupa candi di Nusantara dengan nama India? Nalada Copper Plate, ditemukan di Vihara Nalada di India. Tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Svarnadvipa. Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M, dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera. Beliau membangun Nalada demi kepentingan pengembangan, yang pusatnya pendidikan itu ada di Nusantara. Di area Universitas Nalada di Bihar India, tepatnya di situs kuil nomor 3 disebut dengan nama Stupa Sariputra, panel relief terpahat di atas menara. Sariputra adalah putra dari ibunya Sari, karena nama ibunya itulah ia disebut Sariputra. Ayahnya bernama Tisa dan kakeknya bernama Matara, ayah dari Sari atau Sarika. Tentang nama tokoh yang selama ini dianggap orang yang membawa Hindu dari India ke Nusantara. Rsi Markandeya dan Agastya. Rsi Markandeya ini adalah orang Nusantara bukan India. Mari cermati, Rsi Markandeya berada di Bali pada sekitar abad ke-9 M, sedangkan Empu Genijaya tertulis dalam Babat Pasek, adalah salah satu dari 5 pendeta bersaudara yang dikenal sebagai Pancatirta, yaitu Empu Genijaya, Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan dan Empu Brada. Keberadaan Empu Kuturan dan Empu Brada di Bali sekitar abad ke-11 M. Beliau semua para Rsi di atas adalah asli putra Nusantara. Simak bukti lain yang membuktikan beliau asli Nusantara bukan orang India. Rsi Markandeya, tertulis dalam sloka, Buana Tatwa. Sang Ayati Mawang Sang Nyata pada Sira Apekik Listu Paripurna, Wicaksaneng Aji, Wibuhing Sastra Utama. Sang Ayati melanjutkan jejak leluhurnya menjadi seorang pertapa. Beliau berputra Sang Prana, demikian pula adiknya yang bernama Sang Nyata, berputra Sang Merakanda. Setelah dewasa Sang Merakanda beristrikan Dewi Manaswini, berputra Maharsi Markandeya. Selanjutnya Maharsi Markandeya beristrikan Dewi Dumara, menurunkan Maharsi Dewa Sirah yang beristrikan Dewi Wipari yang kemudian menurunkan banyak putra. Adakah nama-nama di atas itu nama India? Atau adakah sumber India yang menyebut silsilah lengkap nama Maharsi Markandeya, siapa ayah ibu serta anak istrinya, lengkap seperti di Nusantara ini? Jadi, benar adanya Rsi Markandeya adalah putra Nusantara, bukan hanya namanya juga kunci bukti beliau adalah orang Nusantara adalah karena Rsi Markandeya melakukan penanaman panca datu di Pura Penataran Besaki. Juga Rsi Agastya melakukan banyak ritual agama Tirta di Bali. Ini adalah bukti perilaku dan tata cara Nusantara karena hal ini tidak terdapat di India. Ditambah ada peraturan di sana yang tidak tertulis bahwa orang suci tidak umum membawa ajarannya keluar wilayah. Rsi Agastya menurut Pustaka Purana dan Mahabharata, dia lahir di Kasi. Benares Agastya memiliki seorang istri bernama Lopamudra. Agastya merupakan anak dari Pulastya dalam Mahabharata Lopamudra. Nama Agatsya ada pada kitab-kitab terdahulu di antaranya Mahabharata. Tafsir tempat tentang Agatsya pada kitab-kitab itu tidak berarti harus di India saat ini. Selain nama tokoh Agastya yang bukan dimaksud pada kitab di atas adalah ada di Nusantara, beliau memegang peranan penting dalam penyebaran Dharma atau Dharmik original di Asia Tenggara, terutama Jawa, Indonesia,
Hal ini dikuatkan dengan keberadaan prasasti Dinoyo yang diperkirakan dibuat pada tahun Saka 682. Dalam prasasti disebutkan mengenai pembangunan tempat tinggal untuk Rsi Agastya. Prasasti yang mencatat mengenai keberadaan Agastya yakni Prasasti Porong. Prasasti ini berisi tentang beberapa nama lain yang disematkan pada Agastya. Selain itu juga nama petapa ini juga tercatat di Ratu Boko. Terdapat beberapa teks yang memperkuat pengaruh keberadaan Agastya dalam penyebaran. Dharma, Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta, isinya berupa pertanyaan Dresashu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Masa pemerintahan dan saat tokoh Agatsya ada di Nusantara adalah Gajayana Lingga Jagatnata atau Gajayana saja. Adalah seorang raja dari kerajaan Kanjuruhan yang sangat dicintai oleh para Brahmana dan rakyatnya karena membawa ketentraman di seluruh negeri. Nama Resi Marhatya juga Resi Agastya adalah putra Nusantara dengan bukti. Nama Resi Agastya Kakawin Hariwangsa menyebutkan keberadaan Agastya sebagai penuntun dari Raja Jayabaya. Teks Agastya Parwa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Isinya berupa pertanyaan Dresashu yang mewakili seorang siswa kepada ayahnya yang mewakili seorang guru mengenai alasan manusia naik ke Svarga. Rsi Markandeya menciptakan sistem irigasi, subak, di Bali adakah ini di India. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, peziarah Tiongkok, yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat, bukan membawa ajaran dari negerinya lalu disebarkan ke Nusantara. Pada tahun 5391 SM, mulai dibangunnya bangunan megah, bernama Fuana Cakapala di Java, kini terpublikasi bernama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 SM dibangun Candi Megah dengan 3 induk bangunan utama di lokasi dekatnya bernama Paranata, kini terpublikasi bernama Prambanan. Paranata, mempunyai arti menata ulang, sesuai dengan bentuk dasar ajaran, matahari, sebagai sumber cahaya, bukan menyembah matahari, dengan filosofi 5 warna cahaya utama atau pancawarna. Fahami ini ajaran asli Nusantara bukan Hindu, India. Filosofi yang terdapat pada simbol 5 cahaya yaitu cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa, yang melebur atau menyatukan, yang kemudian disalahartikan dewa, perusak, di luar Nusantara. Simak penjelasan ini yang membuktikan bahwa 3 ajaran yang terlahir di India berasal dari Nusantara. Simak baik-baik, inilah tokoh Nusantara melaksanakan perjalanan suci, Siddhartha, Marlapas, membawa menyebarkan, dharmik original, keluar Nusantara yang baru tercatat. Dharmadasa 700-620 SM. Dharmapala 670-580 SM. Sanjaya Belataputa 6 SM. Sariputra 568-484 SM. Separnatvipa Dharmakirti 610 SM 520 SM, ada 2 nama sama dalam masa berbeda. Kumarila Bata 618-540 SM. Adi Sankara 569-537 SM. Di masa sebelumnya, pada 3000-1500 sebelum Masehi ajaran Brahmana, Dharmik, yang dibawa kaum Arya Cakya, Saka, dan di kemudian hari sekitar 500 SM, muncul penafsiran terhadap kitab suci, Veda, yang melahirkan Aranyaka dan Upanishad, Vedik, dipelajari dan ditafsirkan dengan bebas. Kebebasan ini menyebabkan timbulnya beberapa ajaran dan aliran yang berbeda-beda, antara lain
Pada tahun 563–483 SM, lahir Siddhartha Gautama, tokoh Buddhism. Pada tahun 549–477 SM, lahir Mahavira, tokoh Jainism. Pada abad 19 Masehi, era Inggris di India, lahir ajaran formil yang tidak dari keduanya dan tidak Islam, kemudian kata Hindu, ditambah akhiran isme berbasis Vedic, Hindu, plus isme, tahun 1830. Sejarah adalah logika, bukan sejarah jika tidak logis. Leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India. Fahami, ini fakta akademik bahwa, sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Kita akan menyambut kembali kejayaan yang pernah terjadi di masa lalu oleh leluhur kita, karena pengulangan sejarah maju akan terjadi di depan mata setelah sejarah benar terungkap. Dan anak cucu kita harus memahami ini semua, oleh karena itu bagikan video ini ke teman atau siapa saja, klik tanda like dan subscribe channel ini, juga tulis komentar. Ingin bergabung, berdialog, berdiskusi akademik secara bebas, belajar bersama, meneliti jejak maju leluhur kita. Kirim pesan via WhatsApp, karena Anda adalah orang terpilih, agen dari perubahan besar di negeri ini. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Tagar Santosaba, Revisionis History. Info e-book 085156424774.